Teologi, jurusan Manajemen Dakwah semester 8. Nah, di sini saya akan menjelaskan teori pengembangan kepribadian menurut Albert Bandura. Nah, saya akan menjelaskan tentang biografi Albert Bandura. Nah, Albert Bandura merupakan salah satu tokoh aliran behaviorisme. Dia dilahirkan pada 4 Desember 1925 di Mundare, Alberta, Kanada. Ia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarga keturunan Eropa Timur. Bandura menyelesaikan SD dan SMA di salah satu sekolah di kota yang kurang dari guru dan sumber daya. Pada tahun 1949, beliau mendapat gelar sarjana muda di University of British Columbia dalam bidang psikologi. Ia memperoleh gelar PhD dalam psikologi klinis dari University of Iowa pada tahun 1952. Nah, dan setahun kemudian ia bergabung mengajar dengan fakultas di Universitas Stanford. Dan Albert Bandura adalah salah satu seorang behavioris yang meneliti berbagai kasus, dan beberapa kasus, salah satunya adalah kenakalan remaja. Menurutnya, lingkungan membentuk perilaku dan perilaku membentuk lingkungan. Dan selain itu, menurutnya, kepribadian merupakan hasil dari interaksi 3 hal, yaitu lingkungan, perilaku, dan proses psikologi seseorang. Nah, dan Bandura dan rekan-rekannya merintis pekerjaan di bidang modeling sosial dan menunjukkan bahwa pemodelan adalah proses yang kuat yang menjelaskan beragam bentuk pembelajaran Bandura tersebut. Dalam program pembelajaran tersebut, ia menjelaskan bahwa program penelitian di Stanford University, Bandura dan rekan kerjanya mengembangkan teori pembelajaran sosial dan peran menonjol dari pembelajaran tersebut, observasional dan pemodelan sosial pada motivasi pemikiran. Nah, dan tindakan manusia. Pada pertengahan 1950-an, Bandura mengganti nama teorinya menjadi Social Cognitive Theory yang menjelaskan bagaimana kita berfungsi sebagai pengorganisir diri, proaktif, self-reflektif, dan makhluk pengaturan diri sendiri. Nah, teori Albert Bandura. Yang pertama, teori belajar sosial. Nah, asumsi yang mendasar teori belajar sosial adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari beragam kecakapan, bersikap, mampu berperilaku, dan bahwa titik pembelajaran terbaik dari ini semua adalah pengalaman-pengalaman tak terduga. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak mereka mempelajari dari aktivitas mengamati orang lain. Nah, teori Bandura yang sangat terkenal adalah teori belajar sosial yang menekankan pada kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Nah, teori Bandura menjelaskan perilaku manusia dalam konteks interaksi timbal balik yang berkesinambungan antara kognitif, perilaku, dan pengaruh lingkungan. Nah, kondisi lingkungan sekitar individu sangat berpengaruh pada pola belajar sosial
Jenis ini contohnya seseorang yang hidupnya dan dibesarkan di dalam lingkungan judi, maka dia cenderung untuk memilih bermain judi, atau sebaliknya, menganggap bahwa judi itu adalah tidak baik. Nah, tujuan teori ini menjelaskan bagaimana seseorang belajar dalam keadaan atau lingkungan sebenarnya. Bandura menghipotesiskan bahwa tingkah laku, lingkungan, dan kejadian-kejadian internal pada pelajar yang mempengaruhi persepsi dan aksi adalah merupakan hubungan yang saling berpengaruh atau berkaitan. Menurut Albert Bandura lagi, tingkah laku sering dievaluasi, yaitu bebas dari timbal balik, sehingga boleh mengubah kesan-kesan personal seseorang. Pengakuan sosial yang berbeda mempengaruhi konsepsi dari individu. Nah, jadi teori belajar sosial Bandura ini menjelaskan mengenai tentang hubungan kepribadian, lingkungan, dan tingkah laku manusia berupa hasil interaksi timbal balik yang terus-menerus antara faktor-faktor penentu, yaitu faktor internal seperti kognisi, persepsi, dan faktor lainnya yang mempengaruhi kegiatannya. Nah, demikianlah penjelasan dari saya tentang teori pengembangan kepribadian menurut Albert Bandura. Bila ada salah-salah kata perlu dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.